Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia arkeologi tidak hanya menyimpan keajaiban, tetapi juga teror yang mengerikan. Dari penemuan vampir di Venesia, manusia Graubel dengan leher yang tersayat, hingga mumi yang menjerit. Artefak-artefak ini bukan hanya mengguncang dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka pintu ke sisi gelap sejarah manusia yang selama ini tersembunyi. Membawa misteri baru dan menantang batas-batas pemahaman ilmuwan modern tentang masa lalu. Bagaimana mungkin jari kaki prostetik kuno Mesir bisa begitu canggih? Apa makna mengerikan di balik prasasti Sugborok yang misterius? Mengapa Bukit Silburi yang megah menyimpan rahasia yang begitu menakutkan? Dalam video kali ini kita akan membahas 12 penemuan arkeologi paling mengerikan yang masih membingungkan para ilmuwan. Mengungkap misteri mencekam di balik setiap artefak dan menyelami sisi gelap peradaban kuno yang masih belum terungkap. Tapi sebelum masuk inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Penemuan vampir di Venesia. Vampir di Venesia merupakan penemuan arkeologis yang mengguncang dunia ilmu pengetahuan dan menghadirkan teka-teki pelik bagi para peneliti. Artefak ini ditemukan di Pulau Lazzaretto Nuovo, sebuah lokasi karantina kuno di Laguna Venezia, Italia. Penemuan ini terjadi pada tahun 2006 ketika tim arkeolog menemukan kerangka wanita dari abad ke-16 dengan batu bata yang diletakkan di mulutnya. Praktik ini dikenal sebagai vampir di Venesia dan diyakini sebagai upaya untuk mencegah mayat bangkit kembali dan menyebarkan wabah. Kerangka tersebut ditemukan di kuburan massal bersama korban wabah pes lainnya. Namun, yang membuat penemuan ini begitu membingungkan adalah bahwa praktik ini belum pernah tercatat sebelumnya di Italia. Beberapa teori mengemukakan bahwa masyarakat Eropa abad pertengahan seringkali mengaitkan penyebaran penyakit dengan makhluk gaib. Pada masa itu, wabah pes hitam melanda Venesia dan sekitarnya, menyebabkan kematian massal dan ketakutan yang meluas di masyarakat. Ketika itu terjadi, mereka mencari penyebab penyebaran penyakit tersebut. Salah satunya, jawabannya adalah bahwa vampir sebagai makhluk jahat bertanggung jawab atas wabah yang merenggut nyawa banyak orang tersebut. Penempatan batu bata di mulut ini menjadi cara menghentikan kebangkitan makhluk yang dianggap sebagai penyebab wabah. Teori lain menyatakan bahwa praktik ini merupakan bentuk hukuman pasca kematian bagi mereka yang dianggap sebagai penyihir atau pelaku kejahatan. Manusia Graubel. Manusia Graubel merupakan mumi rawa yang ditemukan di dekat desa Graubel, Denmark pada tahun 1952. Jasad pria ini yang diperkirakan hidup sekitar 290 sebelum Masehi hingga 310 Masehi telah terpelihara dengan sangat baik oleh kondisi asam dan dingin di rawa gambut. Beberapa peneliti meyakini bahwa manusia Graubel dulunya adalah seorang bangsawan atau tokoh penting dalam masyarakatnya. Salah satu aspek yang paling misterius dari manusia Graubel adalah kondisi jasad yang luar biasa utuh dengan kulit, rambut, dan kuku yang masih terpelihara sempurna setelah lebih dari 2000 tahun. Hal ini membuat para peneliti tertarik untuk mengamati detail-detail yang biasanya hilang pada penemuan arkeologi lainnya. Namun, justru tingkat preservasi yang luar biasa ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pelik tentang proses pengawetan alami yang terjadi di rawa gambut tersebut. Selain itu, luka-luka pada tubuh manusia Graubel juga menjadi sumber perdebatan di kalangan ilmuwan. Sebuah sayatan dalam di lehernya mengarah pada kesimpulan bahwa keberadaan manusia Graubel di rawa merupakan bentuk pengorbanan manusia atau hukuman mati. Manusia Graubel saat ini disimpan di Museum Moesgaard di Denmark. Tubuh manusia Graubel ditempatkan di sebuah ruangan khusus di museum tersebut yang terlindung dari cahaya dan perubahan suhu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi jasad yang luar biasa terpelihara dengan baik selama lebih dari 2000 tahun. Museum Moesgaard menganggap manusia Graubel sebagai mahkota permata koleksi mereka, menjadikannya sebagai salah satu koleksi utama yang menarik perhatian publik dan ilmuwan. Mumi yang menjerit. Artefak ini ditemukan di Deir el-Bahari dekat Luxor, Mesir selama ekspedisi arkeologi pada tahun 1935.
Penemuan ini menampilkan sosok mumi perempuan dengan mulut terbuka lebar seolah-olah sedang menjerit yang kemudian dikenal sebagai perempuan menjerit. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa perempuan tersebut berusia sekitar 48 tahun saat meninggal dan tubuhnya diawetkan dengan sangat baik menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti minyak juniper dan damar kemenyan. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki status sosial yang tinggi. Kemungkinan besar merupakan anggota keluarga dekat dari pejabat tinggi bernama Senden Mood. Penemuan 2 cincin berharga terbuat dari emas dan perak serta wig berambut panjang dari serat pohon kurma semakin memperkuat dugaan ini. Namun, identitas pasti dan penyebab kematiannya tetap menjadi misteri. Beberapa teori awal mengemukakan bahwa kondisi ini mungkin disebabkan oleh kelalaian para pembalsam yang tidak mengikat rahang jenazah dengan benar. Namun, penelitian terbaru yang dipimpin oleh Profesor Sahar Salim dari Universitas Kairo telah membantah teori tersebut. Melalui pemeriksaan CT scan, tim peneliti melakukan bedah virtual terhadap mumi tersebut dan menemukan bukti bahwa perempuan itu mungkin meninggal karena kesakitan yang luar biasa. Mereka menduga bahwa kondisi langkai yang disebut kejang kadaver, yaitu kekuatan otot yang terjadi segera setelah kematian, mungkin menjadi penyebab atas ekspresi menjerit yang terpelihara selama ribuan tahun. Jari kaki prostetik kuno Mesir. Artefak berusia sekitar 3.000 tahun ini ditemukan pada kaki seorang mumi perempuan di pemakaman Sheikh Abd el-Qurna dekat Luxor, Mesir. Jari kaki palsu tersebut terbuat dari kayu dan kulit, menunjukkan keahlian tinggi dalam pembuatannya. Penemuan ini mengguncang teori yang berkembang selama ini tentang kemajuan teknologi medis di masa lampau. Kecanggihan desain dan pembuatannya menunjukkan bahwa masyarakat Mesir kuno memiliki pengetahuan medis yang jauh lebih maju daripada yang selama ini dibayangkan. Jari kaki prostetik ini tidak hanya berfungsi sebagai pengganti estetis, tetapi juga dirancang untuk membantu pemiliknya berjalan dengan lebih nyaman. Hal ini terlihat dari struktur yang memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian dengan anatomi kaki pemakainya. Para ahli juga menemukan bahwa jari kaki palsu ini kemungkinan besar digunakan sehari-hari, bukan hanya sebagai ornamen untuk keperluan pemakaman. Bukti pemakaian dan perbaikan berulang menunjukkan bahwa alat bantu ini benar-benar fungsional dan membantu meningkatkan kualitas hidup pemakainya. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang mendalam tentang anatomi dan fisiologi manusia pada masa itu. Fakta bahwa jari kaki prostetik ini ditemukan pada mumi seorang putri pendeta juga memberi informasi berharga tentang aksesibilitas perawatan medis canggih di kalangan masyarakat Mesir kuno. Tidak hanya kaum bangsawan atau laki-laki yang dapat menikmati teknologi medis seperti ini, tetapi juga perempuan dari kalangan menengah. Cakram matahari Bali Shannon. Cakram matahari Bali Shannon merupakan artefak emas tertua yang pernah ditemukan di Irlandia dan Inggris Raya. Penemuan bersejarah ini terjadi pada tahun 1669 di sebuah lokasi yang diyakini sebagai makam seorang pria bertubuh raksasa. Cakram kecil ini terbuat dari lembaran emas tipis yang diperkirakan berusia antara 4.000 hingga 4.500 tahun. Cakram memiliki hiasan berbentuk salib yang dikelilingi oleh pola-pola melingkar yang rumit. Meskipun benda-benda serupa telah ditemukan di berbagai budaya di seluruh dunia, tujuan pasti dari cakram matahari Bali Shannon masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Para ahli arkeologi dan sejarawan terus berupaya mengungkap makna di balik artefak emas ini. Namun hingga kini belum ada kesimpulan yang pasti. Keberadaan cakram ini membuka jendela baru tentang keahlian metalurgi dan kerajinan tangan masyarakat prasejarah di wilayah tersebut. Selain itu, penemuan ini juga memberikan gambaran tentang sistem kepercayaan dan praktik ritual yang mungkin dilakukan oleh masyarakat kuno di Irlandia dan Inggris Raya. Kehalusan pengerjaan dan detail yang terdapat pada cakram ini menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dalam pengolahan emas pada masa itu. Hal ini membuat para ahli terkagum-kagum dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai fungsi dan makna dari cakram tersebut. Beberapa teori menyebutkan bahwa cakram ini digunakan sebagai ornamen keagamaan, simbol status sosial, atau bahkan sebagai alat dalam ritual matahari. Keberadaan cakram matahari Bali Shannon juga memicu pertanyaan tentang hubungan antara masyarakat prasejarah di Irlandia dan Inggris Raya dengan peradaban lain di Eropa atau bahkan di luar benua tersebut. Hal ini didasarkan pada kemiripan pola dan teknik pembuatan dengan artefak-artefak yang ditemukan di wilayah lain.
Meskipun demikian, belum adanya bukti konkret, hubungan ini masih menjadi spekulasi yang menarik bagi para ilmuwan. Salib Keltik. Salib Keltik merupakan simbol kuno yang menggabungkan bentuk salib Kristen dengan lingkaran Keltik, menampilkan perpaduan budaya Kristen dan pagan di Irlandia kuno. Artefak menakjubkan ini ditemukan di County Donegal, Irlandia, sebuah wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menawan dan kaya akan sejarah Keltik. Penemuan salib Keltik raksasa ini menggemparkan dunia arkeologi dan sejarah karena ukurannya yang luar biasa mencapai lebih dari 3.000 kaki. Yang membuat penemuan ini semakin menarik adalah fakta bahwa salib raksasa ini hanya dapat dilihat dari udara, tersembunyi dari pandangan mata biasa di permukaan tanah. Keberadaan salib ini terungkap melalui citra satelit, menunjukkan pola yang terbentuk dari puncak-puncak pohon yang membentuk desain salib yang rumit. Lokasi tepatnya berada di tengah hutan lebat di Donegal, jauh dari pemukiman manusia dan tersembunyi dari peradaban modern. Formasi salib Keltik raksasa ini membutuhkan penataan dan perawatan ribuan pohon selama bertahun-tahun untuk menciptakan pola yang sempurna. Proses ini membutuhkan keahlian, kesabaran, dan dedikasi luar biasa dari pembuatnya. Para ahli arkeologi dan sejarawan dibuat terkesima oleh tingkat keahlian dan perencanaan yang dibutuhkan untuk menciptakan karya seni landscape sedemikian besar. Beberapa teori menyatakan bahwa salib ini diciptakan oleh seorang rimbawan lokal bernama Liam Emery yang dikabarkan telah meninggal pada tahun 2010. Jika benar bahwa ini adalah karya satu orang, prestasi ini sungguh luar biasa dan sulit dipercaya. Namun teori ini masih diperdebatkan di kalangan ilmuwan karena skala dan kompleksitas proyek tersebut tampaknya terlalu besar untuk dikerjakan oleh satu individu. Beberapa ahli berspekulasi bahwa mungkin ada kelompok atau komunitas yang terlibat dalam proyek ambisius ini, sementara yang lain menduga bahwa ini mungkin merupakan warisan kuno yang telah ada selama berabad-abad dan baru terungkap sekarang. Baut berusia 300 juta tahun. Pada musim panas tahun 1998, sekelompok peneliti yang sedang melakukan ekspedisi pencarian fragmen meteorit menemukan sebuah artefak yang mengejutkan. Mereka menemukan sebuah baut yang tertanam kompleks di dalam batuan berusia 300 juta tahun. Baut tersebut tampak seperti baut biasa yang telah berkarat, namun usianya yang diperkirakan mencapai 300 juta tahun membuat para ahli kebingungan. Logika sederhana menunjukkan bahwa jika batuan tempat baut tertanam berusia 300 juta tahun, maka baut tersebut juga memiliki usia yang sama. Hal ini berarti baut tersebut telah ada jauh sebelum manusia, bahkan dinosaurus menghuni planet ini. Penemuan ini menantang teori yang berkembang selama ini tentang evolusi teknologi manusia dan memunculkan berbagai spekulasi tentang kemungkinan adanya peradaban kuno yang sangat maju atau bahkan kunjungan makhluk luar angkasa di masa lampau. Komposisi material baut tersebut menunjukkan tingkat kecanggihan yang seharusnya tidak mungkin ada pada masa itu. Beberapa ahli berpendapat bahwa baut tersebut mungkin adalah hasil dari proses alam yang belum diketahui, sementara yang lain yakin bahwa ini adalah bukti nyata dari teknologi kuno yang jauh melampaui pemahaman kita saat ini. Fenomena ini semakin memperkuat dugaan adanya anomali dalam sejarah perkembangan teknologi manusia. Meskipun penjelasan ilmiah resmi menyatakan bahwa bentuk-bentuk ini sebenarnya adalah fosil krinoid, banyak peneliti dan ilmuwan independen yang tidak puas dengan penjelasan tersebut. Mereka berpendapat bahwa karakteristik dan detail dari artefak-artefak ini terlalu presisi untuk dapat dijelaskan sebagai hasil proses fosil alami. Batu Inga. Batu Inga merupakan artefak arkeologis menakjubkan yang terletak di tengah Sungai Inga di Brasil. Monumen batu ini memiliki panjang sekitar 45 meter dan tinggi 3,9 meter, menjadikannya salah satu penemuan paling misterius di dunia arkeologi. Penemuan batu tersebut dihiasi dengan berbagai ukiran kompleks yang telah membingungkan para ilmuwan dan peneliti selama bertahun-tahun. Ukiran-ukiran ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari representasi hewan dan buah-buahan, hingga simbol-simbol yang tampaknya menggambarkan konstelasi, bintang, dan fenomena astronomi. Keberadaan ukiran yang mirip dengan konstelasi Bima Sakti dan Orion telah memicu spekulasi luas tentang asal-usul dan makna dari karya seni purba ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa ukiran tersebut mungkin berusia sekitar 6.000 tahun, sementara yang lain percaya bahwa mereka dibuat oleh masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut hingga pertengahan abad ke-18.
Teori-teori mengenai pembuatan ukiran ini pun beragam, mulai dari penggunaan alat pahat litik sederhana hingga spekulasi tentang keterlibatan teknologi alien. Seorang peneliti bernama Baraldi bahkan mengusulkan bahwa simbol-simbol tersebut mungkin dibuat menggunakan proses energi panas bumi dengan memanfaatkan cetakan dan saluran lava dari gunung berapi yang tidak aktif. Kontroversi seputar batu Inga semakin sulit dipahami dengan munculnya berbagai interpretasi yang saling bertentangan dari para ahli. Claudio Quintans dari Pusat Ufologi Paraibano menyuarakan teori kontroversial bahwa ukiran tersebut mungkin merupakan hasil karya makhluk luar angkasa yang pernah mendarat di daerah Inga pada masa lampau. Sementara itu, Gil van de Brito, penulis buku Journey of the Unknown, menafsirkan simbol-simbol tersebut sebagai rumus kuno atau persamaan matematika yang menjelaskan konsep-konsep rumit seperti energi kuantum atau jarak antar planet. Keragaman interpretasi ini menunjukkan kompleksitas batu Inga sebagai salah satu penemuan arkeologis yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh para ilmuwan. Bukit Silburi. Bukit Silburi merupakan gundukan prasejarah yang menjulang di landscape Wiltshire, Inggris. Terletak di kompleks megalitik Avebury. Bukit buatan manusia ini berasal dari era Neolitik akhir sekitar 4.400 tahun yang lalu dengan ketinggian mencapai 40 meter dan diameter dasar 167 meter. Bukit Silburi menjadi gundukan prasejarah terbesar di Eropa, bahkan hampir menyamai ukuran beberapa piramida Mesir kuno. Struktur kolosal ini terdiri dari lapisan-lapisan kapur dan tanah yang disusun dengan presisi tinggi, mencerminkan keahlian teknik yang luar biasa dari masyarakat Neolitik. Meskipun telah menjadi subjek penelitian intensif selama berabad-abad, tujuan pembuatan Bukit Silburi masih menjadi teka-teki yang membingungkan para arkeolog dan sejarawan. Berbagai teori telah dikemukakan, mulai dari fungsi astronomis hingga ritual keagamaan. Namun belum ada yang dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Penggalian yang dilakukan sejak tahun 1680-an telah mengungkap beberapa artefak dan struktur internal bukit. Tetapi, justru semakin menambah kompleksitas misteri ini. Legenda setempat yang menyebutkan bahwa bukit ini adalah makam Raja Sil yang dikubur bersama kudanya di jantung struktur tersebut, menambah dimensi mitologis pada peninggalan arkeologis ini. Namun bukti ilmiah untuk mendukung klaim tersebut belum ditemukan. Keberadaan Bukit Silburi di tengah-tengah kompleks megalitik Avebury yang lebih luas, termasuk lingkaran batu Avebury dan West Kennet Long Barrow, semakin memperkuat signifikansi kulturalnya. Para ahli menduga bahwa pembuatan bukit ini memerlukan upaya kolektif yang luar biasa dengan perkiraan waktu konstruksi mencapai 15 tahun dan melibatkan sekitar 4 juta jam kerja. Hal ini menunjukkan adanya organisasi sosial yang sangat terstruktur dan kemampuan perencanaan jangka panjang yang mengagumkan untuk masyarakat prasejarah. Analisis sedimen dan polen dari bukit ini telah memberikan wawasan berharga tentang kondisi lingkungan dan praktik pertanian pada masa itu. Namun tetap tidak mampu mengungkap tujuan utama pembangunannya. Beberapa teori menyebutkan bahwa Bukit Silburi mungkin berfungsi sebagai tempat ritual, observatorium astronomi, atau simbol kekuasaan. Namun, absennya bukti pemakaman atau artefak signifikan di dalam bukit membuat teori-teori ini sulit untuk dibuktikan. Prasasti Shuckburgh. Prasasti Shuckburgh merupakan sebuah enigma arkeologis yang terletak di Shuckburgh Hall, Inggris. Artefak misterius ini berupa kode 10 huruf yang terukir pada monumen Gembala, sebuah karya seni yang telah memikat perhatian para sejarawan dan peneliti selama berabad-abad. Keberadaan prasasti ini telah memicu berbagai spekulasi dari teori mengenai makna tersembunyi di baliknya. Para ahli telah mencoba menguraikan pesan yang terkandung kompleks prasasti tersebut, namun hingga kini belum ada kesepakatan mengenai interpretasi yang pasti. Beberapa teori mengemukakan bahwa kode tersebut mungkin merupakan pesan rahasia dari kesatria Templar, sementara yang lain berpendapat bahwa prasasti ini adalah semacam teka-teki masonis. Ada pula yang menduga bahwa prasasti ini hanyalah sebuah lelucon atau hiasan dekoratif tanpa makna khusus. Terlepas dari berbagai upaya pemecahan kode yang telah dilakukan, prasasti Shuckburgh tetap menjadi salah satu misteri arkeologi yang sulit dipecahkan. Lukisan ledakan supernova HB9.
Lukisan gua merupakan bentuk seni prasejarah yang menyimpan berbagai misteri dan informasi berharga tentang kehidupan manusia purba. Lukisan gua di Bors Ama, India yang ditemukan pada tahun 1960-an awalnya dianggap sebagai penggambaran adegan perburuan biasa. Namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, interpretasi terhadap lukisan tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Para ilmuwan kini meyakini bahwa lukisan Gua Bors Ama sebenarnya merupakan catatan visual dari peristiwa astronomi yang luar biasa, yaitu ledakan supernova HB9 yang terlihat dengan mata telanjang dari bumi sekitar tahun 3600 sebelum Masehi. Lukisan ini menampilkan dua cakram di langit yang semua dianggap sebagai representasi matahari dan bulan. Akan tetapi, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa cakram-cakram tersebut kemungkinan besar menggambarkan bulan dan supernova HB9. Penemuan ini membuka wawasan baru tentang kemampuan observasi dan pemahaman astronomi manusia prasejarah. Jika interpretasi ini benar, maka lukisan Gua Bors Ama menjadi bukti tertua dari pengamatan supernova oleh manusia yang pernah ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki kecerdasan dan keingintahuan yang luar biasa terhadap fenomena alam di sekitar mereka, bahkan jauh sebelum munculnya peradaban modern. Keberadaan lukisan Gua Bors Ama yang menggambarkan supernova HB9 memunculkan berbagai pertanyaan yang membingungkan para ilmuwan. Bagaimana masyarakat prasejarah mampu mengamati dan merekam peristiwa astronomi yang begitu langka dan kompleks? Apakah mereka memiliki pengetahuan astronomi yang lebih maju dari yang selama ini kita duga? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadikan lukisan Gua Bors Ama sebagai salah satu penemuan arkeologis paling menakjubkan yang masih belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh para ilmuwan. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang sejauh mana peradaban kuno memiliki pemahaman tentang alam semesta yang mungkin telah hilang atau terlupakan seiring berjalannya waktu. Menara Jam di Afghanistan. Menara Jam Afghanistan, sebuah struktur megah setinggi 213 kaki yang berdiri kokoh di lokasi yang dulu dikenal sebagai kota legendaris Gunung Pirus, merupakan peninggalan arkeologi yang memukau dan masih menyimpan banyak misteri bagi para ilmuwan. Dibangun pada penghujung abad ke-12 sebagai bagian integral dari kompleks masjid besar yang terletak di tepi sungai, menara ini telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Keberadaan menara ini di tengah puing-puing kota kuno yang telah lenyap dianggap sebagai suatu keajaiban yang membingungkan para ahli. Menara Jam Afghanistan menyimpan berbagai misteri yang belum terpecahkan, mulai dari teknik konstruksi yang digunakan, hingga alasan mengapa hanya struktur ini yang berhasil bertahan dari kehancuran total kota Gunung Pirus. Para arkeolog terus berupaya mengungkap rahasia di balik ketahanan menara ini terhadap berbagai bencana alam dan konflik yang telah melanda wilayah tersebut selama berabad-abad. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa struktur menara yang unik dan teknik konstruksi yang canggih mungkin telah berkontribusi pada ketahanannya terhadap berbagai bencana alam dan serangan manusia. Namun, hipotesis ini masih belum dapat sepenuhnya menjelaskan bagaimana menara tersebut berhasil bertahan sementara bangunan-bangunan lain di sekitarnya hancur tanpa sisa. Arsitektur dan ornamen yang menghiasi menara juga menjadi subjek penelitian intensif, dengan para ilmuwan berusaha memahami makna simbolis dan fungsi setiap elemen dekoratif yang ada. Meskipun diyakini sebagai bagian dari kompleks masjid, beberapa ahli berspekulasi bahwa menara ini mungkin memiliki fungsi astronomi atau bahkan militer yang belum terungkap. Selain itu, keberadaan mekanisme jam yang canggih untuk zamannya juga menjadi subjek perdebatan di antara para sejarawan dan arkeolog. Bagaimana teknologi seperti itu bisa ada di wilayah tersebut pada abad ke-12 dan siapa yang memiliki pengetahuan untuk membuatnya? Masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Liontin Lebah Minoa. Liontin Lebah Minoa, sebuah penemuan arkeologi yang menakjubkan, telah mengungkap keahlian luar biasa peradaban kuno Minoa yang hidup sekitar 3.800 tahun lalu. Artefak berharga ini ditemukan di lokasi bersejarah Istana Minoa di Malia, sebuah kota kuno di Pulau Kreta, Yunani. Penemuan ini tidak hanya menunjukkan tingkat kecanggihan seni dan kerajinan tangan masyarakat Minoa, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan nilai-nilai estetika mereka. Perhiasan ini yang ditemukan di nekropolis kemungkinan besar dikubur bersama seorang tokoh penting pada masanya. Proses pembuatan liontin ini sangat rumit dan memerlukan ketelitian tinggi.
Para seniman Minoa harus menempelkan manik-manik emas berukuran sangat kecil ke permukaan liontin menggunakan perekat khusus yang terbuat dari campuran garam, tembaga, dan lem. Yang lebih mengagumkan lagi, mereka mampu menciptakan karya seni yang begitu detail tanpa bantuan kaca pembesar. Keberadaan liontin ini menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi dan keahlian artistik yang luar biasa pada masa itu. Artefak ini tidak hanya menjadi bukti kemampuan metalurgi yang maju, tetapi juga memberikan gambaran tentang struktur sosial dan praktik penguburan masyarakat Minoa. Liontin lebah Minoa juga menghadirkan pertanyaan tentang bagaimana peradaban kuno ini mampu mengembangkan teknik pembuatan perhiasan yang begitu canggih. Kehalusan dan presisi yang ditunjukkan pada liontin ini bahkan sulit ditiru dengan teknologi modern. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya pengetahuan atau teknologi yang telah hilang seiring berjalannya waktu. Beberapa ahli berspekulasi bahwa mereka mungkin memiliki semacam lensa primitif atau teknik khusus yang belum diketahui. Selain itu, penggunaan lebah sebagai motif utama pada liontin ini juga menarik perhatian para ahli. Lebah memiliki makna simbolis yang kuat di berbagai kebudayaan kuno, seringkali dikaitkan dengan kerajaan, keabadian, dan kebijaksanaan. Pemilihan motif ini mungkin mengindikasikan pentingnya lebah dalam kepercayaan atau mitologi Minoa, atau bahkan mungkin menunjukkan status sosial tinggi dari pemilik liontin tersebut.